Disangkanya ini nanti patung Tangannya ekstra jos siapa? gitu ya, gitu kan. Susah kan gitu. Iya. Jadi itu agak susah, makanya harus dibuat fasadnya. Karena apa? Orang itu melihat langsung sosok Bung Karno. Melihat sosok langsung Bung Karno, melihat langsung secara badannya itu Bung Karno seperti apa, sikap badannya, torsonya seperti apa, kemudian dia sikapnya sedang apa. Nah, kalau kita lihat dari rancangan dari pematungnya Pak Dunadi ya, dari apa yang memang spesialis khusus membuat patung-patung Bung Karno. Patung ini pertama patung agak paling besar di Indonesia mungkin ya, paling tinggi. Tingginya sekitar 22 meter gitu. Jadi ini paling tinggi. Kemudian yang menariknya itu tangan kanannya menunjuk ke atas gitu ya sebagai apa sebagai bukti ini adalah menggugat gitu ya, anak muda yang menggugat. Kedua, tangan kirinya dia membawa buku. Membawa buku itu apa? Ini adalah bahwa Soekarno ketika muda ini adalah pencinta buku, dia adalah pahlawan literasi gitu. Itu yang kita lupa. Jadi kita ingin lihatkan sosok-sosok Bung Karno, terutama Bung Karno di usia muda ya. Dari tarikh usia ketika dia 21 tahun sampai usia 33 tahun. Jadi Soekarno itu ada sekitar 13 tahun lah di Kota Bandung. Masa mudanya yang lagi betul-betul bergeloranya itu ada di Bandung. Dihidupi di Bandung, kemudian bergaul dengan masyarakat Bandung, menemukan justru dari semua ya, dari semua perjalanan Soekarno ini tiba-tiba Soekarno menemukan fase spiritualitasnya di Bandung justru. Spiritualitas berjuangnya gitu ya. Karena bertemu dengan sosok seorang petani yang kemudian disebut sebagai Marhaen gitu. Nah, itu dia Marhaen itulah. Jadi dia melihat spiritualitasnya bahwa saya itu ya karena begini, kalau kita cuma melihat ITB contoh ya Bu ya. Kita melihat ITB. ITB sampai sekarang juga banyak gitu ya. Orang Padang, orang dari luar Jogja, juga, gitu. orang mana gitu ya. Bahkan orang luar negeri kuliah di ITB sekarang. Seperti yang Bung Karno gitu. Tapi apakah mereka juga seperti halnya Soekarno belum tentu. Belum tentu. Gitu ya sebagai pemimpin menjadi pemimpin nasional yang memikirkan nasib rakyatnya. Kan belum tentu. Nah, makanya itu agak lain Soekarno ini ketika di Bandung itu dia sudah membuat satu ya, sudah sangat mengambil inisiatif, mengambil tanggung jawab terhadap tentang nasional, mengambil tanggung jawab tentang perjuangan bangsanya sendiri. Itu yang nggak semua orang punya. Nah, inilah sebetulnya melalui monumen ini kita diingatkan kembali nih nanti. Bentuknya bukan hanya patung, tapi bentuknya itu juga nanti adalah kan kita sekarang sistemnya sistem ini ya, sistem teknologi. Nanti misalkan di monumennya itu ada barcode atau QR code gitu, kemudian kita scan, nah baru kita muncullah keluar sejarah-sejarah Kota gitu Bandung ya. nanti Arya Production bikin video dokumenternya, bikin film dokumenternya, bikin biopiknya kan gitu ya, film-film biopiknya. Itu menarik gitu, supaya orang diingatkan kembali tentang perjalanan Soekarno ketika di Bandung, jasa-jasa beliau terhadap kota. Semua fasetnya Soekarno itu melalui kota ini sangat lengkap gitu. Oke, berarti memang sangat penting sekali ya tentunya untuk masyarakat juga ya, masyarakat tentunya masyarakat Jawa Barat Ya, nih ya. contoh begini. Saya mau bertanya. Di Kota Bandung ada salah satu sudut kota disebut Taman Superhero. Di situ ada Spider-Man, ada Iron Man gitunya. Nah, ada. Tapi kenapa superhero sebetulnya yang bernama Soekarno, superhero sebetulnya Pahlawan seperti Indonesia. Otto Iskandar Dinata, kan nggak ada gitu. Iya, betul. Ya. Gitu ya. Itu jadi pertanyaan menggelitik sebetulnya kan gitu. Ya makanya harus kita Nah, wujudkan. makanya ada kawan-kawan aspirasi, di betul. di Yayasan, yayasan saya kira mengambil inisiatif sangat genial, mengambil inisiatif untuk berani bertanggung jawab membuat patung ini. Nggak ada orang yang berani untuk melakukan itu, beraninya ya bikin Superhero aja gitu kan selama ini kan. Untuk hiburan mungkin ya itu. Kalau ini kan tentunya sangat patung ini tuh sangat berpengaruh sekali ya tentunya untuk Jawa Barat juga nih Bapak ya, tadi di khususnya kira-kira nih tadi kan kita ngebahas terus nih tempat-tempatnya itu kira-kira di mana sih Bu nih untuk tempat pemasangannya nanti tuh? Ya untuk plaza museumnya ya.
Ya insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Barat bahwa tempat yang akan kami pakai ini adalah di Gor Saparua yang terletak di Jalan Banda ya kalau nggak salah itu Jalan Banda. Karena kenapa kami ngambil tempat di situ, kemarin ada beberapa hal pertimbangan kaitan dengan jadi artinya kami berjalan tidak sendiri, kami berjalan juga didampingi oleh konsultan tata letak dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempermudah persoalan perizinan tempat juga, karena kami juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersepakat bahwa sosok Bung Karno ini memang harus berdiri di di Jawa Barat, yaitu di ibu kota. Ya tempatnya di situ di Gor Saparua seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada alasan khusus gak sih kenapa itu bangunnya itu harus di Gor Saparua, Bu? Ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini sudah didampingi konsultan. Kita ini juga sudah didampingi dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pak Gubernur juga, bahwa ada waktu itu tempatnya ada beberapa pilihan. Ada waktu itu di ITB, terus kemudian mau di area Asia Afrika, termasuk di Gedung Indonesia Menggugat. Tapi memang ada beberapa faktornya itu yang ketika kita didampingi oleh konsultan, ada beberapa tempat yang memang ukuran gitu, julangan tinggi itu yang memang nggak bisa kayak ITB, misalnya banyak pohon rimbun gitu ya. Dan itu segala teknis ya. segala teknis ya. Kalau secara riset keilmuannya nih, Ya, kan kita nah, berbicara Pak soal Hanif yang sejarahnya. sejarah gitu. nih. Soal sejarahnya pertama begini, ini kan namanya Gelora Saparua ya. Gelora Saparua ini adalah salah satu tempat, artinya Pulau Saparua yang ada di sekitar Maluku kan. Gitu. Tapi sebelumnya tempat ini pertama Gor Saparua itu dikenal dulu Soekarno pernah melakukan karena itu satu kompleks sebetulnya dengan Jarbers di depannya. Jarbers ini sebetulnya dulu ya. Jarbers ini dulu adalah tempat pameran dulu dibuatnya, festival placement gitu. Jadi Jarbers itu setiap ada pameran-pameran soal hasil bumi, kemudian teknologi terbarukan, semua itu biasanya dipamerkan di sana. Ada expo gitu. Bandung Expo-nya itu di sana lah gitu. Kalau gitu ya, tempat festival Zaman dulu namanya Jarbers di situ. Dulu Indonesia pernah menjadi salah satu ininya, misalkan The Colonial Expedition di Perancis yang pernah terbakar itu kan gitu. Kemudian juga pernah melakukan Indonesian Exposition. Nah biasanya itu mereka melakukan dulu setingkat lokalnya seperti di Bandung itu ya di Jarbers itu. Nah itu nyatu nih dengan di Saparua, di Gor Saparua itu satu lokasi kan gitu. Nah kemudian Soekarno juga pernah melakukan ya pertemuan-pertemuan gitu ya di sana dengan para aktivis pemuda. Nah sampai ke sininya juga kan ini sebetulnya ini agak silap gitu ya tentang Gor Saparua. Gor Saparua ini kan mungkin lebih identiknya karena mungkin juga kurang terpublikasikannya tentang fungsi-fungsi Gor Saparua. Saya ini hanya gor, kemudian hanya tempat musik-musik cadas di sana. Peristiwa musik cadas aja di sana yang dalam catatan mata peristiwa kota aja kan seperti itu. Tapi kan sebetulnya di sana ada peristiwa sejarahnya di sana terjadi. Nah, kita coba juga untuk di sana. Jadi kaitannya kenapa Gor Saparua? Yang pertama, mungkin tadi Bu Maya sudah mengatakan teknis, perlu ada tempat yang agak luas karena patungnya juga cukup tinggi. Kedua juga ini menyangkut aset ya, karena misalkan kalau kita cari tempat tanahnya misalkan untuk membuat ini sabarahageun gitu ya. Lebih mahal beli tanahnya daripada bikin patungnya kan gitu. Betul. Ya. Nah itu. Kedua juga yang penting yang tak kalah penting adalah ya ada kaitan sejarah antara Soekarno sebagai salah satu warga Bandung dulu ber-KTP di Bandung kan gitu ya. Mungkin kalau dulu mah kalau ini mah nyoblos di Bandung ya pada saat gitu. Nah, itu di situ sehingga punya peranan penting. Artinya ketika mungkin nanti si patung ini berdiri, ini akan menjadi satu kawasan historical kota yang mau tidak mau harus kita pelihara kan. Kalau untuk
pembangunannya itu apakah berarti memang sudah ada persetujuan juga nih ya dari para pemerintah termasuk gubernur tadi yang Oh, Ibu ya. bilang ya, tentunya ada kenapa bisa dipasang situ karena ada persetujuan juga nih dari para pemerintah nih ya, betul Bu? Ya harus lah, Harus, pemerintah harus mendukung ya. Kalau nggak mendukung mah tuh susah, masa malu kan. gitu. iya. Justru ini Harus pertama, disupport ya. justru gini yang pentingnya itu, yang menariknya bahwa inisiasinya itu bukan dari pemerintah, Tapi dari masyarakat. Dari masyarakat. Masyarakat tergabung, kemudian ya yang melakukan ininya, yang berani untuk masang badannya yaitu yayasan kan gitu ya. oke. Nah kemudian yang ngomonglah ke pemerintah gitu ya. Iya. Pemerintah ya. mendorong sok atuh bikin kan gitu. Kan gitu ya. Itu menarik, artinya bahwa ini lahir dari keinginan publik. Bukan keinginan pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya sebagai yang mendukung aja sebagai Karena fasilitator. fasilitator ya. Pemilik tempat. Baik. Berarti Gor Saparo ini bukan hanya sebagai tempat biasa aja, tetapi punya satu kesatuan juga nih ya tentang Betul. dengan Ada cerita rangkaian dari cerita. rangkaian cerita Ya. Pada saat zaman dulu. Zaman ya. dulunya seperti dulunya. itu. Oke, mungkin nih kita iklan dulu nih ya, mungkin mau istirahat dulu sebentar, nanti kita ngebahas lagi nih teman-teman. Pokoknya kita bahas lebih jauh juga nih, pokoknya masih ada nih ya informasi buat kalian. Nah, mending kita istirahat dulu aja Ibu nih, kita iklan dulu, boleh nih. Oke, kita kembali lagi nih berbincang-bincang santai dengan Pak Hanif dan Ibu Maya nih. Oke Bapak, Pak Hanif saya mau nanya nih, kita kan tadi udah ngebahas juga nih ya tujuan dan maksudnya pembangunan ini, dan tentunya juga kan pasti ada filosofi tertentu nih kenapa dibangun ini. Boleh ceritakan, boleh dikasih Oh, tahu ke ya. masyarakat? Ya penting ya dalam satu pekerjaan khusus, misalkan refleksi gitu ya. Apalagi ini menyangkut soal bapak bangsa ya gitu ya. Bapak bangsa bernama Soekarno, kemudian punya historical yang cukup penting bagi ada berdirinya republik ini kan. Sebetulnya aspek filosofis itu sangat penting karena itu yang mendasari dari semua pekerjaan ini. Pertama adalah bahwa Soekarno kita lihat secara biografinya, beliau ini adalah punya kelengkapan yang cukup penting gitu. Pertama, dia seorang warga Indonesia. Kedua, dia adalah salah satu pemuda di Indonesia gitu ya. Kepala rumah tangga kan gitu secara manusia secara umumnya. Kemudian mahasiswa. Kemudian juga dia adalah seorang arsitek. Kemudian juga dia adalah seorang penggila buku, penggiat literasi gitu ya. Kemudian juga dia adalah seorang pemimpin partai, pencipta partai, pembuat partai gitu ya. Kemudian juga dia banyak sekali lah gitu fasetnya, penyuka seni dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat Bung Karno mah nggak akan habis gitu, 1001 judul pasti berbicara soal Soekarno. Cuma kan kita dalam perspektif hari ini dalam membangun monumen ini kan kita harus merujuk peristiwa apa ya sebetulnya yang menjadi kaitan dasar terhadap Bandung dan Soekarno, kaitannya kan gitu. Saya sampaikan tadi Soekarno lahir berdomisili tinggal di kota Bandung selama 13 tahun. 13 tahun itu kita sebut adalah periode Soekarno. Periode Soekarno itu tadi berkuliah di TH